Ini kita akan mempelajari bagaimana menjawab pertanyaan tentang kosakata. Di pertanyaan tentang kosakata, seringnya Anda harus menebak makna dari konteksnya. Maksudnya, biasanya teks tersebut memberikan indikasi atau tanda-tanda apa makna dari sebuah kata atau sebuah ungkapan. Kemudian, jenis-jenis dari pertanyaan kosakata atau vocabulary ini biasanya berbentuk what is the meaning of X in line Y? Atau misalnya what is the meaning of IndiHome in line 10 gitu misalnya. Selanjutnya ada the word X in line Y could best be replaced by blah blah blah. So, how to find the answers? Yang pertama, find the word in the text atau in the passage. Temukan katanya di dalam teksnya. Itu harus seperti itu tentunya. Kemudian, read the sentence that contains the word carefully. Baca kalimat yang berisi kata tersebut secara hati-hati atau seksama. Selanjutnya, look for context clues to help you understand the meaning. Cari clue konteksnya untuk membantu Anda memahami makna dari kata tersebut. Dan selanjutnya, choose the answer that the context indicates. Pilih jawaban yang diindikasikan oleh konteks tadi. Ingat, option atau pilihan yang biasanya maknanya hampir mendekati atau biasanya kita gunakan sebagai sinonimnya, kadangkala bukan merupakan jawabannya. Karena ingat, di dalam TOEFL atau reading ini maknanya harus berdasarkan konteksnya. Jadi pahami konteksnya, baru pilih jawabannya. Jadi jangan langsung menjawab dari pilihan yang ada. Walaupun kita tahu maknanya suatu kata itu apa. Jadi pastikan dulu membaca konteksnya. Oke, contohnya. Pertanyaannya adalah, the word filletly in line 1 could best be replaced by filletly. Apa itu filletly? Nah, tentu agak sulit ya. Mana konteksnya? Katanya berada di baris kedua, filletly. Kemudian keterangannya ada selanjutnya. The professor has been quite interested in collecting stamps for a number of years. Jadi jelas bahwa di sana filletly itu adalah collecting stamps. So the answer is C, stamp collecting. Selanjutnya, contoh yang kedua. She has a large geranium growing in a pot in the corner of her apartment. Itu kalimatnya ya. Kemudian pertanyaannya adalah, look at the word geranium in the passage. A geranium is most likely which of the following? So, kata yang dicari adalah geranium. Apa itu geranium? Tentu kita sulit untuk menjawabnya. Tapi kita bisa melihat dari konteksnya. She has a large geranium growing in a pot in the corner of her apartment. Dia mempunyai geranium yang besar yang tumbuh, growing in a pot, yang tumbuh di dalam sebuah pot di pojok apartemennya. Jadi tentu kalau tumbuh di sebuah pot, tentu ini adalah tanaman. So the answer is D, a plant. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Kita lihat exercise. Nah, di sini yang pertama, the word favorite in line 3 is closest in meaning to. Kata dasarnya adalah favorite. Pilihannya ada most popular, most delicious, best known, most recognized. Hampir sama-sama semuanya. Hampir mirip jawabannya. Konteksnya adalah di baris ketiga.
Dan kalimatnya dimulai baris kedua. It is an extremely popular spice in many cultures and is, in fact, the world's second favorite spice after salt. Jadi, what is favorite? Nah, di sana ada kata kuncinya adalah extremely popular. The chili itu extremely popular. Dan berarti di sana jawabannya favorite adalah most popular. Kemudian, look at the word jam in paragraph 2. Jam is probably, nah kalau kita lihat, jam di sana pilihannya adalah a type of chili, something to eat, something to wear, a container for chilies. Nah, di mana kita temukan? Di teksnya ada di baris ke-5 dan 6. Today, chili peppers are used to spice a variety of foods. Via gracia, salsa, meat, and rice dishes, and even jam and jelly. So, di sini yang disebutkan adalah jenis-jenis food, a variety of foods. Maka jawabannya adalah something to eat. Nah, seperti itu. Jadi tidak susah dan tidak juga terlalu mudah. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.